Hello guys, kembali lagi bersama gue Dev di rekap film horor ala Antik Film. Pada kesempatan kali ini, gue ingin mereview film horor terbaru tahun 2026. Di mana film ini akan menceritakan kisah seorang ibu dan anaknya yang baru saja pindah ke rumah sang kakek. Namun mereka tidak mengetahui jika rumah tersebut menyimpan rahasia-rahasia gelap yang tidak pernah diceritakan. Hari demi hari, mereka pun mengalami berbagai kejadian aneh. Seberapa aneh kejadian-kejadiannya? Tentu tidak seru dong kalau saya kasih tahu di awal. Maka tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja. Ini dia, The Confession. This is Arthur Riley. I'm leaving this for my daughter, Naomi. If you found this, it means the rats are back. Cerita berlatar di perkampungan kota Texas dengan memperlihatkan seorang pria parubaya bernama Arthur yang dengan sengaja menenggelamkan dirinya ke laut sambil membawa 2 karung goni. Dan cerita pun baru dimulai. Kali ini, kita akan diperlihatkan kehidupan seorang wanita bernama Naomi yang adalah seorang musisi dan tinggal di kota California. Namun, karena kurangnya minat masyarakat akan lagu yang ia buat, ia pun gagal menjadi musisi terpandang. Singkat cerita, Naomi pun pindah ke rumah almarhum sang ayah yang ada di pedesaan Texas bersama anak tunggalnya. Dylan, sang anak pun mengatakan jika ia merasa tidak nyaman tinggal di rumah sang kakek. Tapi, apa boleh buat, Naomi yang sedang dalam masa krisis pun hanya bisa membantu Dylan mencoba menerima keadaan. Hey, Samus. Saat Naomi dan Dylan sedang asik memainkan seekor kambing hitam bernama Samus, tiba-tiba saja datang teman lama Naomi yang bernama Gray. Naomi? Grayson? Sehingga Naomi pun menyapa Gray dan meninggalkan Dylan bermain sendirian dengan Samus. Sungguh tidak terduga, tiba-tiba saja Samus menyerang Dylan. Come on, buddy. Careful. Come on, you're all right. Come on. Let's go. Ketika di rumah sakit, Gray pun meminta maaf kepada Naomi dan juga mengucapkan turut berduka atas kepergian Arthur. Tidak hanya itu, Gray juga menawarkan diri untuk membantu Naomi jika Naomi membutuhkan bantuan. Hey, let me know if y'all need anything, okay? We'll see you around. All right. Di malam harinya, Naomi mengajarkan Dylan caranya bermain piano dan juga memberitahu Dylan bahwa ada nada-nada di piano yang bisa mengundang hal-hal gila. Close, but did you hear this one? It's not even the craziest thing they've done. Let's go. Sebelum tidur, Dylan mengatakan jika ia merasa sedikit takut karena beberapa hari lalu ia mendengar suara-suara aneh. Tapi, seperti ibu-ibu konvensional pada umumnya, Naomi pun memberikan kata-kata penenang. It's not weird, it's just old. If you can't, it doesn't exist. Is that real? I'm gonna go see him right now. Setelah menidurkan Dylan, Naomi menaiki loteng guna menemukan barang-barang lama, yaitu barang kenangannya bersama Gray. Tapi di saat yang bersamaan, Naomi juga menemukan kotak hitam berisi kaset rekaman dan barang-barang aneh lainnya. Tidak bisa tidur, Naomi pun mencoba mendengarkan rekaman dari kaset yang ia temukan tadi. This is Arthur Riley. I'm leaving this for my daughter, Naomi. I took a man's life. His name was Royce Cobb. I did it to protect future generations. Naomi pun cukup terkejut saat mendengar ayahnya membunuh seorang pria bernama Chop. Mendengar sang ayah berkata jika ia menguburkan mayat korbannya di sini, Naomi pun mencoba mencari kuburannya di sekitar rumah. Tapi saat Naomi sedang di luar, lampu kamar Dylan tiba-tiba saja berkedip tak karuan. Takut ada apa-apa, Naomi segera menghampiri Dylan di kamarnya. Dan ternyata inilah yang terjadi. You okay? I don't think this is the bathroom. It's okay, let's get you changed.
Masih merasa ketakutan, Dylan membujuk sang ibu untuk menemaninya. Keesokan paginya, Dylan kembali berkata bahwa ada yang aneh di rumah ini. Dan ia merasa jika setiap harinya semakin banyak hal-hal aneh terjadi. Tapi tidak sempat bercerita banyak. Dylan pun harus segera pergi karena sudah dijemput bis sekolah. I did it to protect future generations. I buried him here. Saat sendirian di rumah, Naomi kembali mendengar rekaman sang ayah dan mencoba mencari kuburan yang dimaksud ayahnya. Dan akhirnya, Naomi pun menemukan kuburan bertanda salib. What? Tapi, penelusuran pun harus dihentikan sementara karena Naomi harus menjemput Dylan. Hey, buddy. I know how hard it is in a new place, but it will get better, I promise. Di parkiran sekolah, ada seorang wanita yang berteriak dari jauh kepada Naomi. It's you right there. It's you. Are you serious? Who was that? I don't know. Singkat waktu, Naomi pun bertemu kembali dengan Gray untuk makan malam bersama. Setelah makan, Naomi pun menceritakan keadaannya kepada Gray. Naomi mengatakan jika ia menemukan kaset rekaman milik ayahnya yang mengaku telah membunuh seseorang bernama Chop. Naomi pun meminta bantuan Gray untuk menelusuri siapa Chop sebenarnya. This Cobb guy, see if there's any connection to my dad. I know what stress looks like. This is not stress. Let me think about it. Dan di saat yang sama, Dylan yang terbangun dari tidurnya tiba-tiba saja keluar rumah dan pergi entah kemana. Keesokan harinya, Gray yang bisa diandalkan segera membawa Putri Chop ke rumah Naomi. Dan ternyata dia adalah si wanita yang berteriak saat Naomi di parkiran sekolah. I don't know your son, but I sure shit know who you are. You and him's my favorites. Thank you. Why don't you tell Naomi what you told me about your father? Disinilah Ellen, yang adalah Putri Chop, menceritakan tentang ayahnya. Ellen mengatakan jika sang ayah sudah lama menghilang. Dari foto yang Ellen tunjukkan, ia berkata jika ada seseorang yang bersama ayahnya. Dan entah mengapa, menurut Ellen, di suatu hari ayahnya mulai bersikap aneh. Dari pulang dengan pakaian berlumuran darah, hingga banyaknya bangkai hewan bermunculan di rumahnya. Chop juga terus bergumam tentang seorang pria bernama Piper. He's always muttering about some guy named Hatter, saying something about a debt being due. None of his friends didn't either. Ditambah, Ellen juga mengatakan jika sang ayah mulai melakukan hal-hal aneh dengan darah dan bangkai hewan-hewan yang ditemukan. Ellen pun menduga jika sang ayah telah menggunakan ilmu hitam. My daddy was full of bad mojo, the blackest kind. I'd be scared if I was the one done something to him. Selesai berbicara dengan Ellen, Naomi pun mendapatkan telepon dari sekolah. The head of a what? A goat head is what Miss Roy's homeroom saw today. Betapa mengejutkannya ketika Naomi mendengar kepala sekolah mengatakan jika Dylan membawa kepala kambing ke kelasnya. Saat ditanya oleh Naomi, Dylan pun mengatakan jika ia menemukan kepala samus di tengah hutan dalam keadaan badannya sudah terpisah-pisah. Dan di tengah-tengah percakapan mereka, tiba-tiba saja Dylan mengatakan sesuatu yang aneh. I just want to cut off your head and carry it around so I can see your face whenever I want to. Malam pun tiba. Sebelum tidur, Dylan mengatakan jika dia sudah menyiapkan studio mini untuk seorang pria yang suka datang di malam hari dan mengaku sebagai teman kakeknya. When who visits? Grandpa's friend, the one from the flood. What are you talking about? Naomi pun sangat terkejut ketika mendengar hal itu. Tapi karena Dylan sudah terlalu mengantuk, ceritanya pun tidak dilanjutkan. Di tengah malam, Naomi pun terbangun dan melihat Dylan sudah tidak ada di kasur. Mencoba mencari Dylan, Naomi pun memasuki salah satu kamar dan tiba-tiba Dylan? Mom? Don't look back and close your eyes. Come sleep in my room. keesokan paginya, Naomi terlambat bangun dan Dylan sudah pergi ke sekolah. Tidak lama kemudian, Gray pun datang kembali untuk membantu Naomi mencari mayat Chop. What the hell? You didn't tell me the body was buried on your property. So what the hell else are you not telling me? I'm pretty sure the body's not here. I think we put these pieces together. Di tengah pencarian itu,
Gray pun meminta Naomi untuk membawanya ke tempat kepala Samus ditemukan. Di sanalah mereka melihat sebuah pohon dengan simbol aneh yang ada pada batangnya. Saat membuka dompet yang ia temukan dalam kotak hitam di atas loteng, Naomi pun melakukan cocok logi. Okay, so what? Are we supposed to dig? What do you think that means? 13. Come with me. It's like what they use in the blueprints to figure out what the Framers code. See? Setelah membuka blueprint rumah itu, Naomi dan Gray pun menganalisis kemungkinan maksud dari kode yang ditinggalkan Arthur. There's a triangle on the tree. Okay, so what if it is? Hingga mereka pun sampai di suatu ruangan dengan lantai kayu yang bisa dibuka. Oh my god, what do you see? Di bawah lantai kayu itu, mereka pun menemukan kalung lama milik Naomi yang telah lama hilang. Dan mereka juga menemukan satu kotak hitam dan saat dibuka, Oh my god. kotak itu berisi tulang-tulangan cop. Dan di masing-masing tulang terdapat sebuah huruf yang ketika disambungkan menjadi sebuah nama. Harling was within the seminary. Call him. I feel very strongly that we should pray right now. Di malam harinya, Naomi yang sedang mencuci piring sangat terkejut saat mendengar rekaman suara ayahnya tiba-tiba berputar. It's I took a man's life. Tidak berhenti sampai di situ, Naomi juga mendengar suara-suara aneh dari lantai atas. Dan ternyata, saat Naomi menaiki loteng rumahnya, Don't. setelah mengalami kejadian buruk di malam itu, keesokan harinya Naomi dan Gray melakukan video call dengan Harling. Di saat itulah, Harling menceritakan jika di tahun 1950-an, wali kota perkampungan Texas menenggelamkan daerah bernama The Valley untuk membangun sebuah danau. Saat itu terjadi, para warga yang tinggal di daerah The Valley dijanjikan akan diberikan lahan untuk membangun rumah mereka yang baru. Tapi ternyata itu semua hanyalah janji palsu. Dan salah seorang warga yang disebut The Piper mulai melakukan penyanderaan kepada 5 orang anak yang dilakukannya untuk mengancam wali kota agar mereka mau memberikan apa yang telah mereka janjikan. Tapi ternyata wali kota tidak memedulikan hal itu. Dan kemudian 3 anak yang disandera pun tenggelam saat banjir besar melanda daerah itu. Dan 2 anak lainnya berhasil kabur dari The Piper. 2 anak itu tidak lain tidak bukan adalah Chop dan Arthur. Dan The Valley yang sekarang adalah daerah tempat Naomi tinggal. Town leaders flooded that area to build the lake, but they backed out on him. The Piper wanted to get revenge on the town. Wasn't no trial because the Piper died in the flood with the children. Tapi setelah bertahun-tahun kemudian, tiba-tiba Chop mendatangi Arthur untuk meminta bantuan. Chop mengatakan jika ia mulai melakukan hal-hal aneh dan mulai menyakiti hewan-hewan di luar kendalinya. Arthur pun menduga jika Chop telah dirasuki oleh roh The Piper. Setelah Chop meninggal, Arthur pun meyakini jika The Piper mencoba membalas dendam pada kota itu dengan berbagai cara. Dan dari dugaan Harling, tampaknya The Piper mencoba mengejar 2 anak untuk menggantikan 2 anak yang berhasil lolos darinya. I believe it wants to wreak havoc on the children. He's looking for 2 children to repay the debt. I need you to keep a close eye on him, and I'll be there soon. And I'm not afraid. The hell? Tidak lama kemudian, datanglah Ellen dengan gelagat anehnya. We taunt the evil, because we ain't afraid of cowards. Thank you for finding out the truth about my daddy. Can I ask you something? Ellen pun memberitahu bahwa nama yang digumamkan oleh ayahnya adalah The Piper. Dan sambil bergumam, biasanya Chop akan bersenandung. Tapi tidak lama kemudian, Naomi mendapatkan telepon dari sekolah yang mengatakan jika Dylan tidak datang ke sekolah. Naomi pun sangat terkejut karena Naomi sendiri yang mengantar Dylan ke sekolah. Akhirnya Dylan pun dinyatakan menghilang. Setelah melakukan pengaduan kepada pihak berwenang, pencarian Dylan pun dilakukan.
Di malam harinya, Harling pun datang sesuai janji. Harling dibawa ke kamar Dylan di mana hal-hal aneh itu terjadi. Dan betapa terkejutnya saat Naomi mendengar rekaman suara yang direkam oleh Dylan sendiri. My mommy told me I need to tell someone when I do something bad. I've done other bad stuff. Unfortunately, these kind of things are normal. Let's gather the rest of those up and let's go through them. Setelahnya, Harling pun memberitahu jika makhluk yang mengganggu ini tahu betul jika ia menyakiti sang anak, maka orang tuanya akan sangat tersakiti. Dan disinilah Harling mengingatkan Naomi bahwa ia perlu memikirkan perasaan Dylan dan perlu mengetahui apa yang dialami Dylan. Karena roh jahat bisa memasuki perasaan kosong anak itu. The children were actually suffering more, which begs the question, a world without children? Children live without their parents. How did God speak to you? Strange coincidences. We're gonna have to baptize you when it's time to fight for your boy. Singkat waktu, untuk bisa menyelamatkan Dylan, Harling pun membantu Naomi untuk dibaptis di laut tempat Arthur menenggelamkan diri. Dan setelah itu, Naomi pun terbangun di dimensi yang berbeda. Ia berada di daerah The Valley yang sebelumnya diceritakan. Di sanalah Naomi menemukan rumah The Piper. Saat memasuki rumah itu, Naomi pun mendengar suara Dylan. Tapi tiba-tiba, Dylan, are you here? Howdy, friend. Not breaking the dam till I report back that everybody's... Be right there. saat The Piper sedang keluar rumah, Naomi pun berhasil menemukan ruang bawah tanah tempat Dylan disekap. Dylan? Mommy? Dylan! I'm gonna get you out, okay? Tapi tidak lama kemudian, Piper kembali ke rumah dan memeriksa ruang bawah tanah itu. Sehingga pergulatan pun tidak bisa dihindarkan. Mommy, are you still there? Setelah berhasil melepaskan semua anak yang disekap termasuk Dylan, tiba-tiba Piper terbangun dan menyerang Naomi. Masih bisa bangun, Naomi pun mengejar Dylan ke tepi laut. Dan kemudian, pergulatan antara Naomi dan The Piper pun semakin mendingin. Hingga akhirnya, Naomi yang sudah tidak sadarkan diri pun diangkat oleh Gray. Dan Dylan pun berhasil kembali. I died that night, but then God brought me back. Keesokan harinya, setelah terbangun dari pingsannya, Naomi pun segera pergi keluar rumah dan tebak apa yang terjadi. Much closer proximity to evil to be affected or controlled. The Piper can lead others away by using whoever is affected. Influence on D, like an antenna to broadcast his message. Semua orang dewasa yang ada di kota itu pergi beramai-ramai ke laut dan menenggelamkan diri mereka ke dalam laut. Ternyata, apa yang dilakukan Naomi hanyalah lingkaran setan dari kutukan The Piper. Mommy? Lalu, bagaimana nasib si Dylan? Mungkin saja dia sudah jalan sama Milea. Ya, itulah ending yang cukup mengejutkan dari film The Confession. Inti dari film ini adalah kutukan yang Arthur bawa mati ternyata tidak benar-benar menghilang dari kota itu. Kutukan yang diciptakan The Piper akan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Sehingga film ini mengajak kita untuk bertanya, seberapa jauh seseorang harus berjuang untuk melawan warisan kegelapan yang tidak pernah ia pilih. So, gue Dev dari Antik Film pamit undur diri. See you on next video and bye-bye guys.